Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya di dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan pagi ini sebelum kita melakukan aktivitas kita, atau mungkin di pagi ini kita akan pergi beribadah, izinkan 5 menit bersama dengan firman mampir di HP Anda, di YouTube Anda, dan harapan saya firman ini menjadi kekuatan bagi kita semuanya. Puji nama Tuhan. Firman Allah akan saya ambil dalam Matius 11 ayat 28 sampai 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegahan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Haleluya, puji Tuhan. Dan saya akan membawa yang pertama tentang beban-beban berat kita. Dan kemudian nanti sore akan saya membawakan bagaimana solusi menyelesaikan beban-beban berat yang kita miliki itu. Nah, tema kita adalah orang-orang yang beban berat. Orang-orang beban berat itu bisa karena dosa-dosa yang mereka lakukan, yang pernah mereka lakukan, sehingga dosa-dosa itu mendakwa mereka, menuduh mereka, dan ada banyak orang-orang yang tidak tahan dan pada akhirnya mengakhiri hidup mereka dengan gantung diri atau dengan minum racun dan lain sebagainya. Tapi sebagai orang-orang percaya, tentu kita punya Tuhan, punya Yesus yang dapat menyelesaikan segala masalah kita. Yang kedua, kata firman Allah adalah manusia atau tuntutan yang terlalu banyak dari pemimpin-pemimpin agama. Alkitab mengatakan, Matius 24 ayat 4, mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkan di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak menyentuhnya. Inilah pemimpin-pemimpin agama atau ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang hanya tahu mengatakan tetapi tidak tahu melakukan. Mereka tidak memberikan teladan yang sesungguhnya seperti Yesus memberikan teladan, apa yang dikatakan dia perbuat, dia diselesaikan dengan baik. Yang ketiga, kata firman Allah ialah bahwa manusia mengalami penindasan. Beban berat itu juga penindasan, tekanan, aniaya. Bisa penindasan akan utang piutang. Bisa tekanan, ya, tekanan-tekanan yang datang dari masyarakat di sekitar kita oleh karena kita mungkin berbeda, atau aniaya itu juga bisa. Ya, kadangkala manusia mengalami penindasan, tekanan, aniaya dari orang-orang yang tidak suka terhadap orang-orang percaya. Baik itu soal peribadatan, baik itu soal iman kita, baik itu soal kesetiaan kita kepada Allah. Ada orang-orang yang tidak suka berbeda dengan orang lain. Tetapi saya mau katakan kepada kita, tekanan ataupun penganiayaan, penindasan, penganiayaan itu bisa membuat beban yang terlalu berat dalam hidup kita. Dan hanya Tuhan yang mampu menyelesaikan, hanya Tuhan yang mampu menolong, mengangkat segala beban-beban itu. Ada kata orang, kadangkala beban utang piutang itu sangat berat, dan kadangkala oleh karena itu kita bisa banyak melihat ada orang yang akhirnya mengakhiri, ya, sang pemilik utang oleh karena diminta, lalu sudah kita tahu bagaimana di tengah-tengah masyarakat. Dan saya mau katakan bahwa apapun hidup kita ini, tekanan, penindasan, tidak seharusnya kita membuat diri kita terlepas daripada Tuhan. Ya, nanti sore saya akan berbicara bagaimana menyelesaikan beban-beban berat itu yang sesungguhnya. Bagaimana kita harus hidup bersama dengan Tuhan, dan bagaimana kita menyerahkan beban-beban itu kepada Tuhan. Yang keempat,
kata firman Allah, kelelahan, keletihan, kelesuan karena mencari Allah. Allah itu tidak perlu dicari, walaupun kadang-kala firman Allah katakan carilah dia selama ia berkenan. Tetapi yang bisa sebenarnya Allah lah yang mencari kita, dan sehingga kita bisa menemukan dia. Seperti bagaimana Adam yang sudah berdosa jatuh dalam pelanggaran mereka, tetapi Allah datang mencari mereka dan mencari Adam. Adam, di manakah engkau? Aku di sini, aku sembunyi. Mengapa engkau sembunyi? Karena dia sudah melakukan melanggar perintah Allah, dan akhirnya dia telanjang. Dan kemudian kita tahu pada akhirnya mereka diusir dari Taman Eden itu. Dan saya mau katakan, beban-beban berat ini tidak bisa kita selesaikan, apalagi beban dosa tidak bisa kita selesaikan dengan kekuatan kita. Nanti sore saya akan berbicara bagaimana jalan menyelesaikannya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, beban-beban berat kami miliki, tapi kami tahu Tuhan senantiasa ada untuk menolong kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat beribadah, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat pagi, mantap, 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 mantap. Tuhan Yesus memberkati.